One eternity later. Halo teman-teman, kali ini saya mau mencoba untuk nge-review alat yang sangat berguna sekali apabila kita ingin berpergian menggunakan kendaraan. Alat ini namanya TPMS, Tire Pressure Monitor System. Kemarin saya beli ini di Tokopedia, mereknya Auto Project. Kalian sih bisa cari dengan merek lain dengan harga yang lebih murah, ataupun mau yang lebih mahal juga ada. Yang ini saya beli di Tokopedia, kalau nggak salah 1 juta lebih dikit deh. Nah, ini gunanya untuk pendeteksi tekanan ban. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin pergi, takut was-was kan ya. Was-wasnya itu tiba-tiba ban bocor, terus ban kempes kita nggak tahu. Apalagi kalau misalkan kita sedang jalan kencang di jalan tol. Kalau tiba-tiba bannya itu kempes, terus pecah bannya, itu sangat berbahaya. Mobil kita bisa terbalik. Makanya karena saya ini suka berpergian ya, menggunakan mobil, saya butuh alat ini. Gitu. Oke, ini saya coba. Ini sebenarnya saya udah pernah buka, udah saya pasang juga di mobil. Tapi saya coba unboxing dalamnya tuh kayak gimana. Oke, mari kita coba buka. Nah, isinya tuh ada buku manual bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ada catatan ini. Ini penting sekali buat kalian lakukan pada saat pemasangan pertama kali TPMS ini. Jadi, jujur aja waktu pertama kali saya pasang, ini alatnya seperti alat ini ya. Kalau misalkan alat internalnya, pentil itu, udah saya pasang di ban saya gitu loh. Alatnya mungkin nanti saya bisa kasih gambaran seperti apa bentuknya. Dan ini display yang kita pasang kita taruh aja di kabin gitu, kabin. Cari yang kabinnya itu yang rata. Nah, terus dipasangin anti slip ini. Jadi nanti nggak bergerak-gerak gitu loh. Dan ini nih bisa dicas menggunakan USB. Dan juga bisa dicas menggunakan tenaga surya. Jadi penempatannya itu yang mudah untuk menerima sinar matahari aja nanti di dashboardnya. Dan saran saya juga yang rata gitu. Oke. Nah, ini juga ada anti-slip yang lebar. Nah, karena ini terlalu besar menurut saya menggunakan yang kecil aja, yang ini. Jadi dia dapat 2 anti-slip. Nah, saya pakai yang ini aja udah cukup. Gitu. Kemudian juga ada tutup pentil seperti ini bentuknya, dapat 4 buah. Tapi saya nggak mau pakai ini karena sebenarnya pakai yang tutup pentil ban yang seperti biasa juga bisa digunakan. Kalau ini takut nanti juga pasti dicolong orang sih kayaknya, kayak model-model seperti ini. Jadi saya gunakan yang biasa aja, yang warna hitam atau yang warna hijau itu. Oke, lanjut lagi. Karena saya kemarin itu dapat unit ini, dan saya cobakan
nyalakan dulu gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu, karena ini belum dicas. Nah, jadi kemarin itu saya pasang dulu pentil dalamnya, yang internalnya. Kemudian setelah diinstalasi, baru saya coba ini colok ke lighter gitu, menggunakan kabel USB ini. Nah, kemudian dia akan synchronize gitu. Nah, ada baiknya sebelum kalian pemasangan instalasi di ban gitu, kalian cas dulu ini sampai penuh. Apabila kalian cas ini sudah sampai penuh, kemudian kamu bisa melakukan hal yang disarankan seperti ini gitu. Pada saat penginstalan gitu, nyalakan terlebih dahulu alat ini. Cara menyalakannya, pencet yang tombol plus ini agak lama. Nah, seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini kira-kira. Nah, ini udah ada angka-angkanya karena alatnya kan sudah saya pasang di ban. Jadi ini udah dikalibrasi, dapat angka-angka seperti ini. Yang kuning-kuning ini adalah tekanan suhu dari ban. Nah, dia menggunakan Celsius satuannya. Dan yang angka putih ini ada 4 kan. Nah, itu adalah tekanan ban dalam satuan PSI. Nah, yang ini atas kiri berarti ban sebelah kiri, atas kanan di ban kanan depan, yang 32 bawah ini, yang kiri ini adalah tekanan ban kiri belakang, dan yang ini juga adalah tekanan ban kanan belakang. Nah, ini kan bisa dicas menggunakan tenaga surya. Apabila dia ngecas, nanti di sininya dia ada bergerak-bergerak gitu. Dan apabila sudah penuh, dia akan diem aja, jadi nggak ngecas gitu. Demikian juga pada saat kalian menggunakan kabel USB ini untuk ngecas, kalau sudah penuh ya dia udah nggak ngecas lagi. Gitu. Ya, kira-kira kemarin itu saya pengecasan sampai full menggunakan kabel USB itu kira-kira ya mungkin 1 jam ya. Saya kurang ingat juga sih. Oke, kemudian saya ingin memberitahu kemarin itu saya pasangnya di mana. Saya pasangnya di bengkel velg. Kalian juga bisa pasang di bengkel ban. Tanya dulu apakah montirnya bisa pasang atau tidak. Itu sih sebenarnya cukup mudah ya, apabila ke tukang ban untuk pasang itu gampang juga sih. Karena kan dia udah terbiasa ganti-ganti ban gitu, bongkar pasang ban. Nah, nanti yang ban bawaannya dicopot, dipotong dulu itu pentilnya yang karet itu, kemudian diganti sama pentil sensor yang berisi sensor dari alat ini gitu. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, karena kemarin saya pasang di bengkel velg, saya akan kasih unjuk berapa besar biaya yang saya keluarkan untuk instalasinya. Saya pasang di bengkel velg, di Kelapa Gading. Ini biaya bongkar pasangnya 4. Setelah pasang, saya juga langsung balancing aja gitu. Karena kan tempatnya itu dipasang alat, takutnya bannya nggak balance, makanya sekaligus saya balancing. Ini totalnya sekitar 320.000 untuk bongkar pasang dan balancing. Jadi kalau mau bongkar pasangnya aja, satu ban itu dikenakan 40.000. Balancing pun demikian, untuk satu ban dikenakan 40.000. Jadi totalnya saya membayar 320.000. Untuk mematikan alat ini, nanti tekan aja yang tanda positif ini agak lama, sampai nanti layarnya mati. Nah, seperti itu. Oke, saya nyalakan dulu lagi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, perlu diketahui, angka-angka ini menurut saya kurang akurat ya. Mengapa kurang akurat? Karena saya sudah setting tekanan ban depan dan belakang gitu. Ban depan itu tekanannya 33 sesuai dengan anjuran. Sedangkan tekanan ban belakang itu 30. Nah, kalau kalian lihat, tekanan ini
nggak sesuai gitu loh. Rata-rata plus minusnya itu kebanyakan plus ya, di bawah tekanan yang real tuh itu nggak pernah, seringnya di atas. Jadi tekanannya ini plus sekitar 2 atau 3 gitu. Jadi 33, di sini tertulis 36 atau 35 gitu. Tapi saya udah pernah tes, apabila tekanan ini kan berkurang drastis, dia itu akan bunyi gitu. Nah, untuk settingnya itu kalian bisa dibaca di buku manualnya. Buku manualnya. Nah, kalian bisa baca di sini panduannya. Cara settingnya semua lengkap di sini diajarin. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi apabila dia berkurang secara drastis, nanti akan saya lampirkan pada saat kalibrasi. Saya kalibrasi di tukang pengisian ban di SPBU. Gitu. Jadi nanti dia pada saat berkurang drastis dia akan bunyi, memberikan peringatan gitu. Suara bip-bip gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian lagi nyetir mobil nih, terus ada tekanannya, alarmnya bunyi, berarti ya kalian harus udah diperingati gitu. Cepat-cepat aja minggir atau buru-buru deh cari tukang tambal ban terdekat gitu. Nah, oh iya, untuk alat ini memang ini diperuntukkan untuk mobil ya. Untuk versi yang motornya juga ada. Nah, bentuknya beda. Kalian bisa cari di Tokopedia juga. Bagusnya juga alat ini, kalau misalkan posisinya idle, maksudnya itu kalau misalkan mobil tidak bergerak dan tidak ada guncangan, dia akan otomatis mati sendiri. Kalau nggak salah 3 atau 5 menit gitu. Kalau misalkan posisinya diem, nggak ada gerakan, nggak ada guncangan, dia akan mati sendiri. Gitu. Nah, kalau misalkan ada guncangan atau pada saat kalian menyalakan starter mobil, dia akan otomatis nyala. Untuk kalibrasi, kalian bisa lakukan hal ini. Pencocokan sensor internal atau eksternal. Karena ini saya punya yang sensor internal, saya mengikuti cara ini. Alat TPMS yang saya gunakan ini bersifat internal. Maksudnya itu, dia ada di dalam ban gitu, di pelek gitu. Dia pentilnya nempel di pelek dan sensornya itu ada di dalam ban. Jadi dia harus bongkar ban dahulu. Mengapa saya pilih yang internal? Karena yang eksternal itu gampang sekali dicuri orang gitu. Jadi lebih aman untuk di internal dan lebih bagus pula pengukurannya itu yang di internal. Untuk harga bervariatif antara dari yang murah harga 200 ribuan sampai jutaan gitu. Terserah kalian mau yang mana. Alat ini sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan menurut saya ada beberapa sisi positif dan negatif. Seperti itu. Oke, perlu saya jelaskan, di sini saya tidak di-endorse atau apapun, tapi saya hanya ingin berbagi bagaimana manfaat dan bagaimana penggunaannya, bagaimana manfaatnya, dan betapa pentingnya alat ini. Sekian review saya kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan catat atau tulis di kolom komentar. Nanti secepat mungkin akan saya balas. Terima kasih. Oh iya, lupa saya kasih tahu tadi. Di dalamnya juga terdapat kabel USB ini ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk ngecas display ini ke USB. Kalian bisa ngecas juga di colokan charger.